Ya, sekali lagi saya ucapkan kalau bahasa saya ini salah, saya minta dimaafkan. Saya selalu berbicara, saya selalu mengucapkan, saya tidak pernah protes kepada rakyat. Karena kepada rakyat apa yang harus saya protes ya? Yang saya protes itu pastinya pas sama para pejabat. Saya bilang jangankan di negara, di individu itu di setiap orang gitu loh ya. Di setiap orang, contohnya saya gitu tuh ya. Contohnya saya, misalkan saya itu bilang bersumpah demi Allah sama istri ya. Tapi saya mengkhianati terus istri saya tuh. Istri saya hianati terus, ini dalam keluarga aja. Dijamin dan sangat yakin nggak nyampe rumah tangga 2 atau 3 tahun, insya Allah rumah tangga itu berantakan. Karena apa? Karena saya sebagai suami kepada istri sering bersumpah pakai nama demi Allah, tapi saya sering melanggar. Ya, ini mah contoh kecil dalam hal rumah tangga. Saya larikan lagi kepada para pejabat. Baik saya bilang lurah, camat, dewan, atau mana saja lah, pokoknya pejabat aja semua, hampir di seluruh Indonesia. Setiap beliau-beliau tersebut akan dilantik dan mau dilantik, yang sudah pasti dia akan bersumpah di depan kitab dan bersumpah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat saya berjanji dan saya bersumpah dengan nama Al-Quran, demi Allah saya akan menjunjung tinggi yang pertama yaitu harkat martabat negeri ini, yaitu Pancasila dan undang-undang dan sebagainya ya. Kedua, dia mengatakan di atas tuh Al-Quran dengan ucapan demi Allah. Waduh, udah parah itu Pak. Demi Allah, dan disaksikan jelas, bukan sendirian, disaksikan. Nah, sementara yang dia ibarat kata bikin sumpah itu zat yang maha goib, zat yang maha sempurna, zat yang tidak ada bandingannya baik di dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang Allah itu selalu melihat gerakan kita, Allah itu selalu tahu gerakan kita, gerendesnya hati kita saja Allah itu tahu. Nah, ketika para pejabat-pejabat itu bersumpah dengan keindahan-keindahan jere wong serange melambe nih atau bibirnya, iya. Bagaimana seketika dia menjabat dia berkhianat, utamanya kalau di negaranya dia berkhianat pada Pancasila, apalagi berkhianat pada rakyat. Nah, apakah tidak takut kalian ya? Anggapannya itu biasa. Waduh, sangat luar biasa saudara-saudaraku ya. Sangat luar biasa dosanya. Dan insya Allah uang hasil korupsi, jangankan ya, kalau Anda muslim ini, kalau Anda muslim, ya mungkin Kristen dan sebagainya juga ada pengajaran ini, karena saya muslim. Uang hasil korupsi yang Anda dapatkan itu tidak akan berkah fid dunya wal akhirah. Dan tidak akan sah dipakai sholatnya juga. Karena ya, syarat wajibnya, manjurnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ruhul Amin wa hum sayyiduna Malaku Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail dan sebagainya. Yang nomor 4 itu, di samping bersih tempatnya. Bersih tempatnya itu bukan berarti karena dipel apa, tapi beli sejadahnya dari mana, beli keramiknya dari mana. Dan keempatnya itu halal dalam makanannya. Bagaimana uang-uang Anda untuk ibadah halal dan bagaimana kalau uang itu hasil korupsi? Ingat para pejabat. Iya. Karena korupsi itu hal yang paling dibenci sama Allah, karena si itu sudah mendustai negara, mendustai rakyat. Nah,
Apakah Anda berpikir? Kan tidak, karena nikmat. Woi, siapa sih? Saya nggak ada yang tahu. Manusia tidak akan ada yang tahu. Saya tidak tahu, semua juga tidak tahu. Karena korupsi mah kan tadi itu per individu. Apalagi Anda seorang pejabat yang bisa menutup-nutupi tentang kebohongan-kebohongan Anda dengan dalih-dalih lidah Anda yang luar biasa bisa dipolah-polah. Iya, seperti puisi kan. Ibarat kata indah dan sebagainya, padahal Anda jahat. Karena sudah mengeruk apa? Jerih payah, keringat, dan bahkan kedaulatan negeri ini. Untuk apa? Kepentingan pribadi Anda, kepentingan keluarga Anda. Itu. Indonesia, kalau pejabatnya semuanya baik, ya tidak baik juga minimalnya 80% aja. Nggak usah lah 100%, mah nggak mungkin namanya ini. 60% lah. Anda baik aja di negeri ini. Indonesia ini akan begini, akan maju. Karena Indonesia negara kesatuan yang tidak ada bandingannya di alam dunia itu ialah Indonesia. Indonesia juga tidak ada bandingannya, rasa silaturahminya, rasa saling merasakannya itu Indonesia. Ramah tamahnya, agamanya, semua Indonesia itu punya. Kalau pejabatnya hebat dan pintar dan memang benar-benar ingin memajukan rakyat Indonesia, Indonesia akan menjadi Indonesia Raya yang berkibar di seluruh dunia. Ya, karena sudah pernah terjadi di zaman-zaman dahulu. Itu kira-kiranya. Jadi takutlah Anda jangan kepada kami rakyat Indonesia, tapi takutlah Anda kepada siapa? Yang menciptakan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam, ya, akhirul kalam, Kang Fatur hanya mengingatkan, Kang Fatur hanya mengucapkan, haram Anda masuk surganya kalau uang sholat, uang ibadah itu hasil korupsi. Walaupun itu katanya kamu sedekah, mau sedekahnya kayak apa, itu tidak manfaat kalau uang itu hasil korupsi. Udah, sebegitu saja Kang Fatur ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.